Lalu apa yang tidak membosankan dalam hidup ini? Manusia itu pembosan. Pembosan. Kita pengen makan enak lah. Setiap hari makannya itu aja. Makanan yang paling disukai, paling digandrungi misalnya. Lalu pagi makannya itu. Lalu siang itu lagi. Sorenya itu, besoknya begitu lagi. Bosan. Gen Z, seni itu membosankan. Jangankan Alpha atau Gen Z, yang milenial juga anggap seni itu membosankan. Sama saya juga bosen. Ya, kalau lihat ada acara pembukaannya dipentaskan tari topeng, bosen saya juga. Sama. Mungkin kalau kita menjelajah seluruh sebuah karya seni, kemudian kita menemukan perlambatan bahkan stagnasi dari karya-karya seni, ya sangat mungkin membosankan. Sebenarnya bosen itu kategorinya bukan karena bentuknya, tapi ruang kita menerobos imajinasi ekspresi kita itu untuk membentuk sesuatu yang lama ini tetap terlihat baru, ya itu sama aja stuck. Suatu malam, secara tidak sengaja, kami berbincang dengan generasi muda, sekelompok generasi muda. Itu tanpa penggiringan, karena tempat perbincangan itu adalah di depan gedung kesenian. Maka secara otomatis pembicaraannya atau perbincangannya itu adalah tentang kesenian, khususnya adalah kesenian tradisional. Sepanjang perbincangan itu tiba-tiba salah satu dari generasi muda itu menyela, walaupun dengan bahasa santun, simpelnya bahwa jika menurut om-om semua itu bahwa kesenian tradisional itu memiliki nilai-nilai falsafah, tapi bagi kami kesenian itu membosankan. Jujur secara pribadi saya agak tersinggung pada malam itu. Kemudian saya sempat sedikit menghardik, kenapa kalian menganggap membosankan kesenian tradisi itu? Karena mindset kalian memandang seni adalah hiburan. Tapi hal dari situ, malamnya saya sempat berpikir, persoalan budaya atau sesuatu kekayaan budaya, khususnya kesenian, itu akan diwariskan pada generasi penerus kita. Tapi bagaimana ketika generasi penerus itu kemudian ogah-ogahan menerima itu karena dengan lantaran atau alasan membosankan. Inilah yang kemudian saya coba tergelitik. Besok saya kontak beberapa teman-teman anak saya yang sepantaran, dia generasi Z. Saya menanyakan, apakah benar kesenian tradisional itu kasuistik, ya ini kasuistik, membosankan bagi kalian? Jawabannya serentak sama, ya. Saya tidak sama sekali tidak mengerti, dan bagi kami adalah membosankan. Lebih baik melihat sesuatu yang lain. Nah, inilah yang kemudian jadi pemicu bahwa ini harus kita perbincangkan. Ini bukan persoalan yang remeh-temeh menurut kami, tapi harus ada benang merah bagaimana ke depan agar generasi Z, bahkan ke depannya lagi generasi Alpha, itu bisa menerima kesenian tradisional seperti salah satu contohnya tari topeng misalnya, yang penuh dengan makna filosofi dan simbol-simbol tertentu. Maka pada sore ini saya sengaja mengundang salah satu generasi muda yang saya anggap kritis. Beliau adalah Mas Yakob. Mas, silakan Mas. Beliau sebenarnya penikmat seni, tapi lebih cenderung seni-seni kontem. Terutama beliau juga mempertanyakan pada persoalan seni musik noise, yang sebut saja kesalahan-kesalahan musik atau nada-nada itu kemudian sekarang menjadi tren, terutama di kota-kota, yaitu musik noise. Nah, beliau juga seorang master of ceremony, MC, dan sarjana komunikasi, Mas, ya. Nggak usah disebutin. Ini Mas. Iya. Ceritanya. Halo kakak-kakak, kan gitu ya enaknya ya. Selamat sore. Iya, perkenalin, nama saya Yakov Om. Jadi selamat sore kakak-kakak, salam kenal. Saya Yakov dan terima kasih untuk sore ini akhirnya dengan turut berbahagia saya bisa akhirnya join dengan kakak-kakak di sini gitu kan. Kakak-kakak, oke. Ya, lebih menyenangkan gitu ya Om ya kayaknya ya. Asal jangan ada tuanya aja.
Kalau kakak tua bahaya ya kok. Biasanya gitu ya kalau jokes di tongkrongan komplek bapak-bapak gitu. Enggak. Nah ini yang kemudian mungkin pada sore ini kita akan coba mendengarkan apa sih penyebabnya atau memandang kesenian tradisional itu kemudian bagi Yakob yang konon katanya itu subjektif, tapi ketika saya pertanyakan beberapa halnya sama, maka itu menjadi sesuatu yang objektif. Kesempatan, waktu dan tempatnya kami persilakan untuk Yakob untuk menyampaikan keluh kesahnya. Oke, terima kasih Om Uca. Halo, selamat sore sebelumnya, puji Tuhan akhirnya kita bisa berkumpul dan sekali lagi salam kenal, saya Yakob. Dan saya ngerasa berbahagia sekali bisa ditanggap yang biasanya itu kita cuman hahaha hihi, tapi sekarang saya berasa kayak diteror wacana nih Om, ya enggak sih, di antara kakak-kakak kita di sini menjadi orang penting Jawa Barat. Salam kenal semuanya. Kegelisahan sama kata kakak yang tadi barusan yang baca puisi itu tuh, berawal dari kegelisahan karena kalau katanya Koil sih, katanya saya sempat suka ada namanya band Koil tuh, kalau nasionalisme cuman ngebawa kita menuju gerbang kehancuran, katanya gitu. Tapi ternyata kalau saya pikir-pikir mungkin iya sih ya, ternyata lirik tersebut itu membawa kita, menyeret kita menjadi dengan nada futuristik gitu kan, yang akhirnya saya berpikir bahwasannya lagi-lagi teman Facebook saya kakak gitu jadinya emang ya itu. Jadi karena memang membicarakan kesenian adalah membicarakan hal-hal yang lebih berat ya, lebih berat daripada membicarakan bagaimana kesiapan kita untuk tes CPNS kayaknya gitu mungkin ya. Karena kesenian ini kan kalau menurut KBBI itu kan hal yang memang adiluhung, apa ya adiluhung tuh maksudnya hal yang memang selalu disinggungkan dengan masalah keindahan audio, visual, drama dan segala macamnya, itu memang diambil dengan secara estetik gitu kan, secara keindahan. Dan kenapa tadi Om Uca sempat menyibak di situ, ada yang perlu saya harus garis bawahi mungkin sekarang. Jadi yang saya rasa dan mungkin dari adik-adik saya yang saya rasa cuman sekedar jadi tontonan, tampilan sekaligus jadi hiburan saja. Sedangkan kalau misalnya menurut di KBBI, hiburan itu kan cuman rekayasa atau keadaan situasi yang membuat hati kita menjadi gembira. Sorry harus bilang misalnya seperti tari topeng yang tadi Om Uca sempat bahas, kalau tari topeng itu penuh syarat makna, terus dengan magis, terus ada filosofisnya yang memang semuanya itu harus dikolaborasi dengan begitu sangat filosofis, dan kita menganggapnya itu adiluhung ya buat orang-orang seperti kami. Jadi kita tidak bisa dilibatkan ataupun melibatkan diri di dalamnya. Jadi menurut saya itu begitu sangat sangat berat sekali untuk bilang apa sih ini, sebenarnya kayak sulit sekali untuk dijadikan kita di dalamnya gitu, apa ya, jadi bahasa sok nggak enakan gitu jadi. Iya, terus tari topeng. Kemudian kenapa saya sempat membuat narasi di situ, kenapa sih tari topeng tuh nggak di kolaborasiin dengan break dance, ya nggak sih? Toh ternyata mungkin dulu adanya kesenian itu berawal dari hal-hal yang awalnya dianggap buruk, awalnya yang dianggap memang sebuah propaganda yang awalnya itu bisa jadi acak-acakan, terus yang memang menubruk sebuah pakem tertentu, dan akhirnya semua butuh kesepakatan hingga menggiring semuanya menjadi kesatuan bahwa menganggukkan kalau itu adalah sesuatu yang memang harus bisa dimengerti. Dan entah gimana ceritanya ketradisian itu bagi saya, bagi kami mungkin dan adik-adik kami sulit sekali untuk dijangkau, seperti itu sih. Ada sih sebenarnya, saya sempat catat gitu kan, ada beberapa nanti mungkin saya akan bicarakan bersama kakak-kakak juga di sini, berbagai pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saya boleh spill kali ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya mengganggu gitu kan, mengganggu tidur saya. Kenapa sih kesenian tuh begini amat gitu kan. Lagi pula juga kalau misalnya seni terus jadi
WNI apa gitu ya ngasih seniman terus WNI kan punten ya, jadinya tuh beda sekali kalau misalnya teman-teman ada di Perancis ya kan. Katanya tuh sempat ada anekdot kalau misalnya teman-teman dokter yang ada di Perancis dan menjadi seniman sebagai artis ya, maksudnya artis bukan sebagai figur entertain gitu Om, itu katanya sama, mereka tuh sederajat gitu kan, menyelamatkan peradaban juga gitu kan. Ada berbagai pertanyaan yang tadi sempat saya bilang yang mungkin jadi sentilan gitu kan. Jadi ada kesenian itu kayaknya ritual sakral yang buat orang yang ngerti aja gitu Kak. Buat kami itu cuman basi dan ya itu yang tadi saya bilang cuman tontonan aja gitu, melihat sesuatu ya. Mungkin ya kayaknya generasi setelah saya, siapa sih yang tahu Rendra, siapa sih yang tahu Putu Wijaya, Gunawan Muhammad mungkin ya nggak sih. Mereka lebih suka baca apa namanya novel-novel yang terelie, yang lebih sifat-sifat apa sekarang webtoon kalau teman-teman tahu dari Line ya nggak sih. Yang semestinya kesenian itu bisa dikolaborasikan sekarang karena mungkin musimnya skena lah ya, bisa memang masuk ke alur skena dan dilibatkan di sana. Jadi sebelum ada festival musik sebaiknya ada ritual apa dulu gitu, misalnya berokan atau apa. Sebenarnya sudah ada, cuman naasnya adalah cuman tontonan aja Om, seru kan jadinya tuh. Jadi kita sih sebagai generasi yang Om bilang Z ataupun sebelumnya, kalau saya sih sebenarnya milenial mungkin ya Om ya, merasa ya generasi yang ya udah kita tahu kesenian adalah sebuah tontonan dan hiburan. Untuk lebih daripada itu, seniman, artis ya sebenarnya kan, artis secara global itu kan kalau misalnya menurut dalam kamusnya artis itu kan sebenarnya seniman. Tapi kita orang di sini sepakat kalau seniman adalah entertain, tukang hiburan saja. Sungguh sangat menyenangkan. Terima kasih saya Yakob. Kita beri plus dulu. Jadi mungkin memandangnya pada persoalan misalnya kasuistik ya. Yakob melihat sebuah kesenian tradisional misalnya tari topeng lah contohnya. Tari topeng ataupun apapun sih. Iya, tapi hanya memandang sebatas visual kan. Tidak berusaha untuk masuk ke persoalan makna misalnya. Karena itu yang kita rasa seperti adiluhung ya. Jadi seperti menara gading mungkin kita orang-orang yang di bawah tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Maksudnya apa yang kita sebenarnya ada rahasia apa sih? Kenapa harus sefilosofis itu? Kenapa harus begini dulu? Kenapa harus pakai kaki tangan kanan dulu? Kenapa harus diliuk-liukan? Kenapa tidak begini gitu ceritanya kan? Apalagi kalau misalnya kita seni kontemporer kan udah musik kayak gitu tuh. Nah udah musik gitu ya kan, dan teman-teman yang orang-orang ngerasa wah ini mau orang gila lah, gila pun ternyata kayak nah itu kalau misalnya kita ada 749 orang melakukan sama decak yang seperti itu bisa menjadi komponen komponen musik ya, seperti itu sih Om. Lebih gampang sama lain definisinya yang sama, that's okay, aman gitu kan. Enggak yang dulu itu ada panglima dari ini dan dia berwujud sebagai ular naga dan itu kita harus menghormati Tuhan bla 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 bla. Capek Om, capek dan terima kasih. Ya udah, itu namanya legenda dan kita iyain, ya udah selesai gitu kan. Terus lagi pula juga kan semuanya kan serba cepat ya sekarang Om ya. Alat ajaib yang kita pegang kadang lebih lebih pintar. Kita ngerasanya gitu kan, kita lebih pintar daripada kitab suci kita sendiri. Dan alat itu tuh orang-orang bilang namanya tuh dawai, gadget. Udah aman, kita tinggal klik swipe, that's all, selesai. Nyari jodoh dulu tuh kudu ke dukun apa. Sekarang dukun cari kerja Om, kan PR ya. Dukun cari kerja kan apa gitu Om ya sekarang tuh. Dukun tanya Google kan. Terima kasih sih, bagi kami kita butuh sesuatu yang memang cepat gitu kan. Kesenian bisa ditempel di TikTok, ada di YouTube. Kita orang-orang yang biasa mengkonsumsi dengan hal-hal yang seperti itu tuh memang cepat dengan hal-hal akrab dengan yang seperti itu. Kiranya seperti itu. Iya, memang pada kenyataannya memang generasi Z, bahkan generasi milenial ya, generasi milenial Z, apalagi sekarang misalnya generasi Alpha, itu memang terkonek dalam satu digitalisasi. Hal itu maka wajar ketika memandang pada persoalan-persoalan kesenian itu hanya sebatas visual dan hiburan semata. Nah,
ini yang kemudian menjadi persoalan kita, permasalahan kita yang seniman yang sebut saja generasi X lah. Bahkan mungkin ada yang lebih dari generasi X sebelumnya. Ini menjadi persoalan kita coba sore hari ini mencari metode-metode bagaimana supaya generasi Z itu bisa menerima kehadiran kesenian tradisional. Karena kalau tidak diterima percuma saja. Kadang kita sebagai seniman itu punya egosentris tersendiri bahwa ada berpendapat bahwa ini karya saya dan ini warisan nenek moyang saya, lu mau apresiasi mau enggak masa bodoh. Nah, yang itu menurut saya statement-statement semacam itu yang berbahaya. Jadi sore ini kita coba mencari benang merahnya, bagaimana menyambungkan dan dalam tanda petik memberi pemahaman juga kepada generasi Z bahwa apa sih yang harus dilakukan ketika menghadapi atau melihat sebuah tontonan yang sebut saja kesenian tradisional yang penuh filosofi dan makna. Saya kira ini akan dilemparkan ke forum, silakan barangkali ada beberapa hal yang harus disampaikan mengenai persoalan benang merah. Di Beranda DKI itu bukan pada persoalan, maaf ya, menjustis, tapi pada persoalan mencari bagaimana solusinya agar kita terkonek dengan yang mempunyai dalam tanda petik permasalahan. Saya kira itu saya lemparkan ke forum. Bangga, silakan. Siapa terlebih dahulu? Sifatnya kita sharing. Iya itu Om. Jadi terima kasih untuk kakak-kakak yang berhati sangat legowo sekali telah mengundang teman-teman yang tapi memang Gen Z, Gen milenial itu iya. kayak jadi tradisi ya untuk menyampaikan kakak-kakak ya. Ngikutin aja di sebenarnya gaul, sih di persoalan Om, gaul. ya kan sebenarnya kan bisa Om, cuman kayaknya lebih lucu aja ya manggil Enggak. gitu. Persoalannya kalau kakak-kakak saya agak ini juga, Oh ya, agak apa ya, geli gitu loh. oh ya. Tapi kalau melihat dipanggil Om juga, wah itu lebih apa ya? nah, Lebih menjahatkan. jadi kayaknya mungkin ini ya, karena sekarang kan informasi lebih terbuka, akhirnya ngambil ya udahlah simpelnya kayaknya agar lebih dekat secara emosional dan secara psikis gitu kan. Jadi manggilnya kakak-kakak. Sebenarnya malah juga ya, kita juga dipanggil Om juga sama ponakan kan gitu. Om. Baik, Pak Dasma mau kasih wejangan terhadap anak muda atau mari kita mencari benang merahnya bagaimana supaya generasi Z bisa menerima itu. Dari sini aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama terima kasih. Ini saya dapat undangan dari Mas Uca. Dan begitu saya sampai di sini duduk lalu dengerin segala macam. Ternyata saya sebenarnya nggak ngerti. Saya sebetulnya bukan apa-apa, jadi hanya penggemar saja di seni ini. Jadi mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan ini mungkin juga kurang berkenan ya. Tetapi persoalan membosankan, tidak mengerti, lalu menganggap itu jauh, sebetulnya secara pribadi itu. Secara pribadi. Saya bisa beri contoh. Orang luar negeri, Jepang, ada yang dari Amerika, suka pada seni tradisional kita. Lalu kenapa bangsa kita sendiri tidak suka? Ini kan masalahnya pribadi ya. Lalu mengenai pengertian, ya seni itu tidak harus dimengerti sebetulnya, tapi dirasakan. Karena kalau mencari pengertian susah. Contoh misalnya tari topeng ya, tari topeng. Saya bukan ahli topeng ya, tetapi sebagai penggemar saja. Saya melihat topeng. Topeng itu ada kelana, ada panji, ada rumnyang, ya, ada pemindo gitu ya. Itu sesungguhnya kaitannya dengan judul gending. Sama seperti kue, rengginang. Apakah bisa rengginang ini kalau bersihkan? Ya bisa saja, tapi namanya bukan rengginang. Boleh-boleh saja. Jadi yang tidak boleh itu memasukkan. Kalau berkreasi boleh mau diapakan aja. Misalnya kue Nagasari mau dikreasikan apa? Namanya tidak bisa itu Nagasari, bukan. Sudah lain lagi. Seperti lagu Kus Plus itu lagu kolam susu misalnya. Kan nggak bisa dirubah-rubah. Karena sudah judulnya seperti itu. Judul kolam susu. Nah, jadi
persoalan apakah ini menarik atau tidak menarik, ini sebetulnya memang dinamika yang membuat budaya ini bisa lestari atau tidak. Dan kita tidak perlu khawatir, karena ini sebuah dinamika. Orang bisa menggali sesuatu yang sudah hilang, bahkan bisa gali lagi. Ya, jadi ini adalah sebuah dinamika. Satu generasi mempertanyakan, ya bagus, betulnya bagus. Ini suatu kreativitas yang cukup bagus. Ada tergelitik ingin bagaimana sih seharusnya. Lalu apa yang tidak membosankan dalam hidup ini? Manusia itu pembosan. Kita pengen makan enak lah. Setiap hari makannya itu aja. Makanan yang paling disukai, paling digandrungi misalnya. Lalu pagi makannya itu. Lalu siang itu lagi. Sorenya itu, besoknya begitu lagi. Bosan. Jadi itu sebetulnya manusiawi, membosankan. Nah, maka ini satu tanda, satu indikasi bahwa orang ini ingin berkreasi, hanya belum mampu melakukan kreativitasnya. Jadi ya nggak masalah. Karena itulah kekayaan kita seni tradisional yang ada seperti itu. Satu contoh, saya dulu terus terang saja, saya kan tidak suka seni sebetulnya, tidak suka. Hanya bergaul dengan orang-orang sekitar seniman, mendengarkan mocopat, seni mocopat, lagu apa? Ya gitu-gitu aja, tidak enak bahkan. Tapi satu ketika ada pegelaran kumpulan dari beberapa grup mocopat kumpul di Sanggar Mulia Bakti, saya ada di situ. Lalu mendengarkan dari grup satu ke grup lain, saya pikir itu hanya beda karena gaya grup. Ternyata kok ada perpindahan lagu. Oh, ternyata bukan begitu-begitu saja. Ada. Lalu kemudian saya mulai mendengarkan kalimat demi kalimat yang disampaikan. Bagus ya. Dari situ saya mulai belajar. Sebetulnya mocopat itu apa? Saya sama sekali nggak ngerti tadinya. Tidak suka bahkan, bukan tidak suka. Tapi kemudian saya pelajari, wah ini ternyata isinya banyak petuahnya. Bukan sekedar hiburan, tapi ada pesan moral yang ingin disampaikan melalui lagu. Ada lagu cinta misalnya. Contoh ya. Ini contoh. Natkala Kemuntandika. Kayak tungkep bumi langit. Jadi ketika saya mengingat dia, bagaikan kiamat. Mandanapa yana doa, mader ga kalangan margi. Jangan. Nah, ya. Ini pertanyaan bagus nih. Kali. Kenapa tidak kali? Lalu margi. Hitungannya sama. Kali itu 2, yang jatuhnya i. Kenapa bukan kali tapi margi? Margi itu ada nama jalan, ada juga sebab. Ya, margi itu sebab. Kalau kali, ya kali. Kalau margi, sebab. Sebab kan itu laki. Jadi ketika saya mengingat dia, waduh, kayak pungkep bumi langit. Mandanapa ya nadoa, ada sabrangkana sabrang kene. Jadi seperti itu. Ketika dimaknai, wah luar dalam ini, dalam banget. Nilai seninya yang cukup bagus. Nah, jadi saya kira ini sebuah tantangan baik DKI maupun ya generasi milenial, generasi Z, ya untuk bagaimana mengerti, ya kita cari tahu. Sampai sebatas mana kita mengetahui itu, lalu kenapa ada seni tradisional seperti itu. Satu contoh tadi, kenapa sih ada rengginang, ada jalabria, cucur, serabi,
Dan itu bukan tanpa makna. Saya pernah serabi. Kenapa serabi? Serabi itu makanan yang kalau didagangkan itu ana sing melumah kalau menggurep. Ya, melumah kalau menggurep. Nah, wong Sunda mah nyebutnya surabi. Saya pernah, bukan surabi, serabi. Ini satu tanda yang membuat dulu yang menciptakannya orang Jawa. Serabi itu satu tangkep. Ya, jadi makanan paling jorokku ya serabi. Rabi besi. Ya, tuh. Itu sebetulnya. Jadi bukan tanpa sebab, ada asal usul. Sukro misalnya, yang sekarang disebutnya atom. Sukro, suuk di jero. Kita tahu bahwa ini penciptanya orang Priangan. Suuk di jero, sukro. Orang Jawa Wetan ya belum ngerti sukro apa. Suuk di jero. Nah, jadi seni tradisional, rokan, ada ronggeng. Sebetulnya ketika kita mencari tahu dari mulai berokan, kemudian topeng, ronggeng. Mereka dulu ini sebuah perjuangan. Bisa jadi ini menjelaskan tentang ketauhidan. Jadi saya kira begitu. Ini kalau di ini panjang lebar saya juga tidak banyak mengerti lah. Jadi saya kira tanggapan saya ini bagus ya, bagus menantang generasi yang bersangkutan juga untuk berkreasi. Lalu kenapa kalau tadi bertanya, kenapa ini topeng ini tidak dikolaborasikan? Ya boleh saja, tidak ada larangan. Kreativitas itu merdeka, lebih di seni. Di seni itu sangat merdeka. Boleh saja, tapi tidak berarti itu namanya topeng kelana. Tidak bisa itu. Ya topeng kreasi gitulah. Ya, iya topeng kreasi gitu. Meskipun kedok yang dipakainya boleh saja kedok kelana atau kedok apa lagi, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya kreasi itu ya boleh saja. Yang tidak boleh adalah memalsukan. Kelana kok masa narinya begitu? Ya pasti protes. Gitu. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka kesenian kita sendiri, tapi kita juga menyukai kesenian luar biasanya. Biasanya itu yang terutama yang kadang menurut kita itu baru kita lihat, baru melihat gitu. Sesuatu yang unik atau sesuatu yang berbeda dengan jenis kesenian kita. Jadi itu bisa jadi sesuatu yang ya menurut saya kita pun sama sebenarnya. Seperti halnya saya lupa nama, sasai atau apa itu, sansai. Itu berokannya Jepang. Itu saya tertarik. Bahkan kalau saya bandingkan dengan berokan di sini, saya lebih suka berokan Jepang. Tapi hanya sebatas karena melihat yang baru gitu. Kalau untuk luar. Nah, kemudian juga saya menggarisbawahi bahwa ini satu momen ya. Saya pun sama. Saya dulu kecil itu tidak suka melihat topeng itu. Saya dari kecil melihat topeng. Tapi beberapa waktu tertentu SMP kalau tidak salah saya melihat Mimi Rasina. Nah, itu kemudian saya menjadi suka karena melihat Mimi Rasina gerakan-gerakannya. Jadi saya kira itu hanya sebuah momen. Cuman ada pertanyaan lagi. Dari momen itu di antara generasi saya gitu ya. Katakanlah 10 orang yang kemudian menangkap momen dan tertarik. Saya kira cuma satu. Saya sendiri. Jadi artinya yang 9 itu ya tetap saja saya masih mempertanyakan itu. Apakah mereka suka atau enggak gitu. Nah, sekarang saya berbicara kepada Yakob. Ketika sebut saja menyimpulkan membosankan itu, mungkin Yakob belum menemukan satu momen tertentu gitu. Atau melihat dari sisi apanya gitu. Apa dalam bentuk visual atau apapun, dan dibandingkan dengan komparatif misalnya musik-musik sekarang yang pernah dibicarakan musik noise, atau sekarang itu ada istilah voice movie, Mas. Itu voice movie itu sebenarnya bukan visual yang ditonjolkan, tapi kalau dulu mas sebenarnya sandiwara radio. Sekarang itu muncul voice movie itu. Kira-kira apa Mas Yakob? Iya, apalagi sekarang kan ada namanya manusia tuh, saya setuju tuh sama Bapak, karena memang manusia, iya. Karena manusia memang sifatnya dinamis, karena memang dinamis, kadang hal-hal yang tidak, yang membosankan ya harus kita tinggalkan, kan seperti itu Pak ya. Mohon maaf, jadi karena memang ya ini mungkin tantangan saya dan tantangan kakak-kakak, kayaknya bukan tantangan deh, ini adalah sebuah kedinamisan dan ya sudah kalau misalnya pakemnya yang seperti itu. Apalagi misalnya kalau ngomongin masalah instrumen bunyi-bunyian, ada namanya beatbox.
Jadi kita nggak perlu pakai calung, nggak perlu pakai karinding, pakai bibir aja itu cukup gitu kan, pakai instrumennya. Saya setuju dengan originalitas itu tidak akan pernah bisa plagiasi dengan yang lain. Memang iya, originalitas akan menjadi originalitas. Cuman sekarang kan gampang sekali karena ada artificial intelligence, cuman klik A kemudian enter, selesai, semua aman. Dan terima kasih kepada manusia-manusia yang menciptakan semuanya dengan kedigitalan seperti itu. Saya pikir untuk menikmati yang seperti itu ya sudah selesai. Mau intinya mau secara harfiah dari filosofinya, ritmik magisnya, kemudian dari suara, dentum, suasana, ambience yang diciptakannya. Saya pikir semuanya di modernisasi ini semua kita bisa ciptakan, kita bisa bikin mirip nyaris seperti orisinalitas kita. Atau saya justru ngerasa mungkin modernisasi itu kurangnya masalah skeptisme aja gitu. Ya kalau kita sebagai manusia kan kita ada skeptisnya ya, ngerasa kayak wah ini kayaknya nggak banget nih. Nah istilah yang nggak bangetnya ini nih yang biasanya orang-orang dinamis, orang-orang modern yang nggak punya nih kayak gitu. Jadi ada mood di dalamnya itu kan, ada suasana batin yang diikut sertakan di situasi itu sendiri gitu. Mau makna sastra misalnya, drama, teatrikal dan apapun, dengan mudah sekali. Katanya kita sempat ngobrol gitu, kalau misalnya kita membuat maksud saya kayak membuat sebuah narasi yang betul, kemudian klik A, enter, selesai. Dan kalau misalnya itu terjadi bom nuklir, perang dunia 3 ceritanya gitu. Baik, saya minta pendapat dari Mas Budi. Mas. Selamat sore. Gen apa ini? Gen Z bukan? Yang Gen Z berapa orang ini? Kita bicara Gen Z, yang ada Gen Z cuma 1 orang. Saya Gen Millennium. Sampean Gen apa Pak? Gen W. Gen W. A. Gen A. Milenial juga. Waduh. Gen Z, seni itu membosankan. Jangankan Alpha atau Gen Z, yang milenial juga anggap seni itu membosankan. Sama saya juga bosen. Ya, kalau lihat ada acara pembukaannya dipentaskan tari topeng, bosen saya juga. Sama. Iya, dalam rangka itu kesenian dalam rangka. Nah, jadi seni-seni yang ditanggap. Wah, ada acara ini, kita nanggap siapa? Bosen, saya juga bosen, ya kan? Apalagi topeng itu, hampir tiap hari kita bisa lihat tari topeng di Indramayu. Siapa yang nggak bosen coba, ya kan? Pembukaan acara A, pembukaannya topeng, ya kan? Bahkan sekelas DKI yang harusnya punya inovasi kreatif, kegiatan juga dibuka sama tari topeng, kan konyol. Ya jangan gitu. Itu loh, gudang kreator kan, bikin acara dibuka sama tari topeng juga, kan hal-hal yang mubazir menurut saya waktunya. Saya juga bosen kalau lihat seperti itu. Nah, ini argumen aja biar DKI nanti berargumen. Ya artinya kalau yang seperti itu saya sepakat sama teman-teman yang setiap hari megang gadget, kakak-kakak ya. Aduh, saya harus harus adaptasi ini. Ya kan? Kakak Hadi, kakak Dewo, selamat sore. Abang-abang. Saya jadi host Shopee gitu. Serasa jadi host Shopee gitu. Hah, asem. Tapi memang akhirnya pertanyaannya, apakah salah generasi sebelumnya atau generasi setelahnya, ya kan? Kita mengkritik ayah kita atau ayah mendidiknya anaknya nggak bener, kan begitu kadang-kadang. Bapak terlalu kolot, kata si anak, ya kan?
Kamu yang nggak mau ngerti, kata si bapak. Kan begitu. Generasi sebelumnya bilang, Gen Z sekarang yang nggak mau mengerti, nggak mau menggali makna, nggak mau belajar filosofi, filsafat dan lain sebagainya, ya kan? Tapi kata generasi sekarang, terlalu kuno, jadul, nggak enak dilihat, ya kan? Ya seperti itulah peradaban. Kalau bicara menghibur tadi, jangankan generasi sekarang yang bilang seni itu hanya hiburan. Bertolt Brecht tahun 1800-an itu, seorang seniman besar dari Jerman, itu bahkan menganggap seni itu adalah sesuatu yang menghibur. Kalau Anda butuh ajaran moral, jangan nonton kesenian, baca aja buku para pemuka agama. Selesai. Itu yang ngomong gitu Bertolt Brecht. Ya, seni itu semestinya menghibur. Ya, kalau butuh ajaran moral, baca saja buku karya pemuka agama. Tentu itu ada pertentangan juga, butuh perdebatan juga. Tapi itu kan seniman besar yang mengucapkan. Membosankan, betul kata saya. Mungkin ada seni kreasi, inovasi itu buah dari hal-hal yang sifatnya membosankan. Dan itu sifatnya kerasa. Yang penting jangan sampai monoton. Kalau sudah monoton nggak enak, itu aja. Sesuatu yang monoton itu membuat kita statis, berjalan di tempat. Tapi kalau bosan pasti kita berpikir kreatif, ya kan? Setiap hari makan mie, bosan lah. Pasti kita berpikir kreatif. Coba ditambahin abon, tambahin apa segala macam. Itu lebih kreatif. Nah, bicara seni tadi sama. Saya nganggap karena saya bukan seniman tradisi, saya nganggap menonton pertunjukan seni yang ditanggap itu membosankan. Beda memang seni tradisi yang dia dimunculkan ketika untuk ritual, misalnya sifatnya ritual, ritus, semacam musiman lah, seperti ngarot, seperti mapak tambah dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang menurut saya bahkan orang-orang yang baru mengenal seni juga akan menyukai dan tidak membosankan, karena itu tidak dilakukan secara tidak terus-menerus setiap hari bisa dilihat, pada momen-momen tertentu saja. Beda dengan seni-seni yang ditanggap setiap hari seperti pembukaan tadi, opening ceremony tadi, pastilah juga membosankan, pasti membosankan, karena nggak ada lagi yang selain itu. Apakah cuma itu saja seni tradisi kita gitu loh, yang ditanggap itu mulu, ya kan? Kelana 5 menit, bosan beli. Ya nggak ada lagi kan itu, ya kan? Cuma itu doang, dan itu jadi andalan gitu loh. Memang betul tradisi, tapi kalau itu terus ya pasti akan membosankan. Nah, kembali ke Gen Z sekarang, nggak lepas dari gadget, nggak lepas dari apa yang disaksikan di layar HP-nya. Betul, kalau kita kembali ke edukasi, bahwa seni itu bisa menjadi sarana rekreasi, sarana edukasi, bahkan sarana kontemplasi. Harusnya kan begitu, ya kan? Tinggal kita itu semestinya ada jembatan antara generasi ke generasinya, itu loh. Makanya ada pendidikan seni, ada sekolah seni, ada pelajaran seni yang mestinya itu juga disukai oleh generasi yang baru, ya kan? Makanya ada pendidikan seni gitu. Ya, memang pada akhirnya seni itu menjadi eksklusif, menjadi high class, ya kan? Kalau kita bilang adiluhung terlalu besar lah ya, menjadi high class, menjadi eksklusif, menjadi terisolir dari dunianya. Memang betul, seni menjadi jalan mencari kesepiannya sendiri, kesunyian sendiri, menjadi semacam jalan pertapaan lah bagi seseorang yang akhirnya mungkin seperti Auca tadi, dari antara 10 satu yang kecantol, ya kan? Pada akhirnya seperti itu, seleksi alam, ya kan? Saya yakin di antara 100 orang Gen Z misalnya, mungkin ada 1 atau 2 yang akan
mengerti dan tidak membosankan ketika dia melihat seni. Tapi 98 mungkin 99, 97 bosan melihat seni. Saya kira itu. Makasih. Terima kasih Mas. Bagaimana generasi Z bisa masuk pada ruang lebih dalam untuk bisa tadi mencintai seni dan tradisi. Tapi paling tidak semua dikembalikan kepada semangat generasi Z sendiri yang kemudian mengubah cara pandang bagaimana harus bisa masuk lebih ke dalam. Saya pernah merasakan dulu pada situasi sekarang ketika generasi atau Gen Z pada saat itu saya agak kesulitan untuk memahami, bahkan seni atau budaya itu hanya sebagai hiburan semata pun saya agak sulit masuk pada saat saya berada di generasi Z pada saat itu. Paling tidak itu menentukan kembali kepada individu itu. Berbagai ruang-ruang publik yang berkaitan dengan seni budaya saat itu banyak seperti halnya saat sekarang. Tapi kemudian ketika kemudian semangat objek atau individu generasi Z tadi tidak mencoba lebih mau masuk pada ruang-ruang yang lebih serius, yang lebih dalam, saya kira itu menjadi agak kesulitan. Makanya saya melihat kalau generasi Z sekarang masih saya optimis, masih banyak saya lihat yang provokatif, kritis dalam memaknai berbagai peristiwa pertunjukan seni dan budaya. Bahkan di beberapa platform diskusi itu saya lihat di komennya di generasi Z itu masih muncul, masih banyak. Artinya saya optimis bahwa masih punya ruang kritis, provokatif di sini. Ya, saya simpulkan formula tadi digitalisasi. Saya lihat generasi Z itu pengennya lebih cepat memaknai, lebih cepat pengen tahu tanpa tanpa harus tahu proses. Ya, udah nampak sekarang gerakan-gerakan Gen Z yang mengarah ke situ. Tinggal memunculkan ruang-ruang publik dalam sebuah peristiwa itu saja yang lebih harus dikonsistenkan, sehingga mereka banyak ruang untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan kritik, untuk melakukan apresiasi. Yang khawatir adalah minimnya ruang-ruang publik seni tadi, peristiwa-peristiwa seni budaya yang minim untuk diapresiasi oleh Gen Z, yang akhirnya terjebak pada seremonial, hal-hal yang formil. Tadi saya berharap juga ruang-ruang diimbangi, ruang-ruang publik, ruang-ruang eksplor bagi Gen Z untuk melakukan eksplorasi. Seperti halnya di DKI mungkin lebih bisa merealisasikan ruang-ruang publik tadi. Mungkin seperti itu yang saya lihat, yang saya amati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-temanku. Ini saya kaget juga ketika saya diundang kemudian dengan tema yang sedikit kontroversi ini. Cuman terus terang saya coba untuk menyetujui pendapat ini meskipun harus ditempatkan dalam buku kritik. Ini lebih bersifat kritik seni, ya enggak? Bahkan saya mencurigai yang punya pendapat agak berbeda ini seorang yang sudah sangat menjelajah banyak karya seni, sehingga agak berbeda gitu dengan prinsip hakikat yang dimana seni itu kan enggak terbatas
mirip singularitas Big Bang yang nggak mungkin dibatasi karena mempengaruhi dari berbagai macam unsur budaya lain seperti bahasa, sistem religi, juga mata pencaharian dan teknologi itu saling berkolaborasi sehingga menciptakan tren sosial dan terus berkembang. Mungkin kalau kita menjelajah seluruh sebuah karya seni, kemudian kita menemukan perlambatan bahkan stagnasi dari karya-karya seni, ya sangat mungkin membosankan. Oh, lagunya itu mulu, bosen. Oh, kuncinya itu mulu. Bisa jadi. Ingat enggak? Kemarin itu ada viral loh dalam seni patung. Jadi mungkin bahwa kita mendapatkan kebosanan dalam seni itu, ya enggak? Bahkan dalam sisi ilmiah, misalkan pada otak-otak manusia yang tidak bisa mencerna seni, misalkan mereka tuna nada atau segala macam, ya bisa mungkin dong. Cuman kan kita kalau bagi pemuja seni atau pelaku seni tentu ada perbedaan kan gitu. Maka saya coba untuk menyetujui gitu kan, bahwa mungkin seni itu membosankan, ya mungkin. Ini kan suatu tantangan, suatu kritik, suatu teguran. Coba jangan berhenti dong karyanya sampai di situ. Lagi-lagi itu musiknya baru. Nah, stagnasi dari atau perkembangan dari karya-karya seni ini, misalkan dari musik, ya enggak? Kita mempunyai masa-masa jaya itu dari era 40-an musik jazz, blues, kemudian lari ke rock and roll masa Elvis Presley, kemudian lari ke rock, heavy rock, ke Deep Purple dan segala macam sampai ke sini. Lalu di tahun 2000 mulailah nih stagnasi, mulai perlambatan nih, remaster. Karyanya itu juga gitu kan, musiknya musik baru. Iya, musiknya musik baru, kemudian baru isi listening lebih ringan lagi. Ya enggak? Semoga sampai sekarang mana ada karya-karya baru? Mana karya-karya baru? Enggak ada. Makanya mungkin membosankan. Itu manusiawi, betul kata Bapak itu tadi. Membosankan. Nah, dari sudut ini barangkali pendapat itu muncul ketika kita menjelajah banyak karya seni yang berlimpah itu, kemudian kita menemukan batasnya. Sehingga sangat manusiawi, dan ini adalah suatu kritik yang cerdas menurut saya. Harus punya inovasi terus, kreativitas terus. Kebetulan itu bukan lingkup saya ya sebagai pelaku seni, saya hanya penikmat seni seperti sampean begitu kan. Gitu kan. Tapi saya coba dukung pendapat cerdas ini, menurut pendapat saya begitu. Saya mau nanggap Om Budi deh, nggak nanggap topengnya. Itu terjawab. Budi nada. Kan berarti ini ada dua hal ya Om ya. Apakah kemudian tadi yang dipantik awal adalah penontonnya yang bosan gitu kan, membosankan, kemudian menuntut untuk kreasi dari pelaku seninya gitu. Nah, kita belum dengar teman-teman mau seperti apa sih secara umum teman-teman Gen Z ini gitu. Kalau bicara seni tradisi memang nggak segampang itu untuk memahaminya teman-teman, bahwa sama kayak Budi juga generasi milenial juga bosan, nggak ngerti, apalagi kalau bentuknya gerak ya, bentuk tari seperti itu. Kalau misalnya sastra masih bisa kita lihat, masih kita dengar, kita baca liriknya gitu, masih kita bisa raba gitu. Tapi kalau misalnya gerakan gini gitu kan, dan kita lihat terus menerus itu juga kita nggak ngerti, kita bosan, dan yang nari juga nggak ngerti sebenarnya gitu. Banyak yang nggak ngerti gitu ya, banyak yang tidak memahami itu gitu. Apalagi teman-teman yang tadi Om Tawan bilang generasi sekarang gitu, jadi baru sebatas hafalan gitu. Saya kalau Om Uca dari SMP, saya lebih telat gitu menyukai kesenian tradisional gitu. Memang membosankan gitu. Tapi kemudian apa bisa dikaitkan dengan begini secara psikologis ya, itu juga nanti kalau teman-teman semakin tua ya, semakin dewasa gitu, semakin lungguh gitu kayak Pak Dasma tadi gitu, mulai terpanggil dengan negaranya, dengan kecintaannya terhadap patriotiknya gitu, kecintaan terhadap kesenian daerah gitu, itu terpanggil sendiri gitu dengan belajar gitu ya. Dukungannya harus banyak, belajarnya. Saya mengerti tari
sedikit mengerti tari topeng itu bukan karena lihat tari topengnya gitu, beranjak dari teks gitu, belajar tari topeng ini dari mana sih gitu, kemudian mencari teksnya gitu. Tapi kalau serta-merta melihat tari topengnya ya muskil gitu. Misalnya teman-teman gitu kan, apa artinya gitu, susah tapi rasanya apa gitu. Nah mungkin yang bisa dinikmati kalau yang narinya benar kayak Om Uca, begitu tersentuh dengan Mimi Rasina karena benar narinya rasanya tersentuh, tapi belum tentu ngerti juga barangkali gitu maksudnya apa gitu. Iya, wayang gitu, jangan khawatir gitu bahwa teman-teman anak muda nggak suka wayang, tapi agak falsafah juga, filosofis juga gitu. Toh pada akhirnya tetap akan dilahirkan dalang-dalang gitu. Nah ini kalau saya sih menjawabnya ya agak susah kalau harus murni tradisi itu kemudian dipaksakan suka oleh milenial gitu. Karena kalau dirubah namanya bukan lagi topeng gitu ya, topeng. Tapi dengan berjalannya waktu ya dari 100 kalau tadi ada 1 mungkin nambah 2 gitu yang suka gitu. Ya ya memang tiap hari dikasih topeng memang jenuh juga gitu, bukan berarti tidak suka gitu, tapi jenuh gitu. Satu contoh misalnya kemarin teman-teman Noknang bikin acara di MBC gitu ya, Hari Tari Dunia gitu, banyak sekali tari topeng yang ditampilkan gitu. Terus ada satu gaya yang lain semarangan gitu, tiba-tiba segar gitu, fresh, wah iya asik nih gitu. Ya berjalannya waktu teman-teman akan suka deh gitu. Nah nanti kita dengar dari samping saya lebih tepat nih, maunya seperti apa sih gitu. Om Budi kejawab ya tentang DKI kenapa nanggap topeng gitu. Ya karena topeng yang bisa diajak kerjasama, Om Budi nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya karena saya waktu kurang dekat. Saya waktu kayak ya seni-seni gitu, kayak marching band gitu kan. Iya SMA juga sama. Iya gitu, kayak kurang dihargai juga sih di SMP juara juga anehnya tuh. Iya, apa ya kalau saya bahas ini. Iya. Iya. Ini lagi curhat aja, sekalian curhat. Gak usah depresi. Ya menurut saya mah kayak gitu aja sih. Yaudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep dari Balongan, dari generasi milenial gitu. Gini kakak-kakakku semuanya milenial. Sedulur-sedulur pecinta budaya kesenian. Ini acara bagus banget gitu. Tadinya saya mau lanjut bikin kue gitu buat jualan, tapi pas lihat pamflet itu bagus banget. Kebetulan saya juga senang seni, budaya, tradisi juga. Ya iya kakak-kakakku semuanya ya. Miris banget gitu generasi sekarang yang suka sama kesenian, sama tradisi budaya itu berapa persen gitu. Berapa persen? Kayak misalkan kalau nonton wayang gitu cuma bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Kalau misalkan bukan itu aja, dari bahasa, misalkan bahasa krama gitu, kebanyakan yang paham itu 1-2, udah terkikis sama budaya barat gitu kan. Terus biasanya tuh kalau anak muda tuh
budaya barat, kita sebagai yang paham atau yang mengertinya tuh kalau bisa dikolaborasiin gitu, kayak tradisional sama modern gitu. Kayak tadi kata pemateri beatbox, misalkan beatbox dikolaborasi sama berokan atau tari topeng atau apa yang lainnya gitu kan. Wayang gitu kan. Biar mendapatkan apa ya, hati di masyarakat tuh suka gitu. Kebanyakan pada generasi sekarang tuh, misalkan contoh kalau misalkan kita pakai batik, paling mikirnya kenapa kamu pakai batik gitu, kayak orang tua apa gitu kan. Kayak gitu. Terus misalkan ada yang cerita tentang kontennya tentang sejarah, pasti bilangnya dongeng apalah ini, padahal kan kita tuh bangsa yang besar gitu, kita mempunyai jati diri yang besar, peradaban kita juga gede di sini di Indonesia ini kan. Terus pasti bilangnya halu lah, dongeng apalah gitu kan. Terus kita tuh selain regenerasi juga kadang tuh karena HP juga rusaknya itu. Saya lihat di konten-konten tuh, masa SMA gitu, bukannya gimana ya, SMA kalah sama anak SMP gitu. Misalkan secara pengetahuan, sejarah atau secara misalkan hitung-hitungan gitu, pertambahan, perkalian atau apa gitu kan. Ya miris banget gitu kan. Ya boleh sih kita misalkan di TikTok joget-joget itu fun gitu, tapi kan harus ada isinya juga kan. Kita gimana caranya supaya lebih baik lagi kita tonjolin gitu kearifan lokal kita di daerah kita gitu, supaya lebih keren lagi gitu. Oh ini loh gitu budaya kita, ini loh tradisi kita gitu kan. Jangan cuma joget-joget yang gak jelas gitu kayak gitu kan. Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya mau ngatain gini aja, kita tuh punya selera masing-masing. Nah, selera masing-masing. Jadi kita nggak bisa memaksakan selera, apalagi memaksakan selera satu generasi gitu. Ya kan, harus menyukai, ya kan, harus menyukai. Misalnya generasi Z harus menyukai tradisinya generasi antah berantah, kan juga bisa, nggak mungkin gitu juga. Seperti kita yang hobi mobil klasik, nggak semua orang suka mobil klasik, tapi ada anak muda yang umur belasan tahun dia menyukai mobil klasik, ya kan? Karena kesenian dibanding teknologi itu kan berbeda, ya kan? Sekarang piringan hitam ataupun kaset yang pakai pita itu sudah nggak diproduksi, ya kan? Tapi masih ada loh yang suka mendengarkan musik, mendengarkan piringan hitam atau menyetel kasetnya, masih ada. Bahkan berburu, mencari kemana-mana. Artinya selera itu kan nggak bisa dipaksakan. Ada orang-orang penghobi seperti Mas Dewo yang menghobi mengumpulkan barang-barang kuno, barang-barang antik, nah, ya kan? Ya bukan barang bekas loh, maksudnya. Saya nggak ngomong barang bekas. Itu pemulung sama tukang museum beda loh, kan jangan samain. Beda ya. Maksudnya saya mau ngoper mic ini ke beliau. Jadi memaksakan selera itu nggak bisa, masing-masing punya hobinya gitu loh. Ada yang hobi, mungkin dia generasi Z, tapi dia penyuka tari topeng. Ya seumur hidup dia nggak bakal bosen, walaupun setiap hari, tiap menit dia bisa lihat tari topeng, tapi dia nggak bosen, karena itu kembali ke selera juga kan. Nggak ada pilihan lain mungkin, no opsi itu, nggak ada pilihan lain kan. Di depan mata dia cuma ada topeng, terpaksalah menyukai itu topeng. Nah, bisa jadi, ya peng ya, masuk. Nah, itu selera, kembali ke selera ya. Mas Inang, ini sebagai floor dasarnya Pak Dasma, senior sesepuh, terima kasih. Yang membosankan itu sebenarnya kabit kebudayaan. Ya, ya. Ya, nggak apa-apa, nggak ada persoalan ya. Karena itu kan sama ketika bicara agama itu sebagai tujuan, pusing. Coba kalau agama itu sebagai alat, nah alat kan macam-macam. Tuh, tinggal makainya aja yang benar. Nah, jadi kalau tadi saya sebut membosankan ya si Fulan ini karena itu alat yang nggak benar, ya. Tuh, ya. Nah, terkait seni tadi, ya tadi sedikit saya ingat ya Mas Uca
ada Mas Hadi juga di sini. Ya, festival band dulu itu zamannya kita SMA. Ya, meskipun saya mah jadi penonton saja. Ya, saat itu lagunya itu Dewa 19. Ya, Mas Uca ya. Nah, yang jadi lagu wajib festival tuh Kamulah Satu-Satunya. Ya. Oh, ya, dengan setiap grup itu ya Mas Heru ya, teman saya itu Mas Heru itu. Sekarang jadi saudara karena nikah sama sepupu saya. Ya. Nah, itu selalu dibumbui gitu ya oleh backing vokalnya yang cantik-cantik gitu kan ya, bari joget-joget. Nah, acara seperti itu sampai hari ini tidak ada lagi. Ya, cenderung nggak jelas. Ya, nggak jelas. Dan sebenarnya bosen itu kategorinya bukan karena bentuknya, tapi ruang kita menerobos imajinasi ekspresi kita itu untuk membentuk sesuatu yang lama ini tetap kelihatan baru, ya itu sama aja stuck. Ya, sama ketika tadi Mas Agus bilang kita membutuhkan sesuatu, ya kalau sampai hari ini misalnya coba masuk ke Mall Indramayu ya, ada gantinya S Hardware itu, ya masuk ke sana kita nggak butuh namanya alat-alat tradisional, tapi di gudang alat-alat itu ya apapun nyari kita lihat apapun ada tuh, alat-alat kecil yang itu harusnya ada di pasar apa namanya, pasar ketengan, pasar biasa, di situ ada tuh. Itu sampai orang luar sudah berpikir ke sana. Jadi menyiapkan ya, serve-nya itu lebih jelas. Nah, terkait tadi tari topeng ya. Nah, yang kedua lebih membosankan lagi menunya di sini ya. Setiap acara dari mulai apa namanya? Wisma Dharma ya, sampai digusur Wisma Dharmanya ditukar sama Pak Bupati dengan panti budaya yang baru. Itu juga ya. Tuh, bolet, gedang ya. Tuh, lakas rabi acan gitu kan. Nah, jadi kalau perihal tari topeng ya itu sebenarnya historisnya sama. Ya. Kalau saya mungkin akhir-akhir ini lebih menyukai tentang timeline, historisnya ya. Kenapa tari topeng? Karena dulu Pak Dasma di Lemah Abang ya, itu orang-orang kaya punten kalau enggak nanggap Abdul Ajid ya, Tarling Ratmina tuh Baridin tuh. Itu tren tuh. Sampai dari tahun 90 sampai hampir 10 tahun ke depan berikutnya tuh Pak Dasma ya 85 ya, 85 ke 90 87. Nah itu kalau tetangga yang ini nanggap Abdul Ajid misalnya, nanti berapa pekan berikutnya itu nanggap juga. Satu tren. Yang kedua sama wayangnya Asep Sunarya ya, yang bisa muntah itu, yang bisa kepalanya pecah itu. Nah, ketika yang dinanggap itu misalnya Pak Kapolres, zaman dulu Polresnya di sini, Jalan Kartini. Nah, itu Pemda ngintil ngikut nanggap juga, ya. Nah, akhirnya itu semacam penyakit latah ketua Rey, ya, latah, ya, termasuk kita, ya. Kalau alasan Mas Rey tadi karena yang bisa diajak kerjasama dari topeng, ya wis dari topeng melah. Nah, ya termasuk semalam ya Car Free Night itu ya seperti itu kemasannya ya nggak ada masalah, nggak ada persoalan. Nah, artinya sama di lingkup tadi ya. Tadi saya nanya ke Mas Agus, nah saya sendiri masuknya ke generasi apa Mas Uca? X ya wis seket umurnya ya 50 ya expire ya kolonial di milenial. Nah artinya ini satu problem kata Mas Tawon ya, ini kita punya persoalan ya, dan saya apresiasi buat Mas Uca ya, ini ruang diskusi yang begini ya, dulu dilakukan itu sering ya, ini baru sekarang lagi ya, karena terlalu tadi sih ya sambutan oleh kepala ya, sambutan oleh wah pusing, jadi itu juga bosen ya. Jadi kebosanan ini kita harus sudahi, bukan berarti yang tracking ke belakangnya nggak ada. Sama saya juga tadi Mas Utek bisik-bisik ya, lagi bosen ini untuk mengolah tentang kunjungan museum yang lebih terbarukan nih seperti apa ya.
intros sudah, semua ada. Tapi saya ikuti di grup itu, ya ternyata kebosanan ini tidak di sekarang temanya hari ini aja. Ya, di semua grup yang saya ikuti kaitannya dengan cagar budaya, ya apa museum, sama ada indikasi kebosanan Mas Uca. Ya, satu tadi bahwa harusnya digitalisasi saja, nggak bisa juga. Ya, ada virtual museum dulu, ya ada, tapi nggak bisa, nggak bertahan lama. Tuh, kalau misalnya kita tetap berkunjungnya secara virtual, ya sudah museumnya museum digital saja, nggak usah ada koleksi, dan itu nggak bertahan lama. Termasuk hari ini misalnya, ketika kita bicara tentang apa digitalisasi ya Ketua Ray, ya tetap pengen tahu barang aslinya seperti apa. Tuh, jadi ini hanya tentang konsep saja, seperti pengemasannya seperti apa. Ya sekali lagi kalau bicaranya bosen, ya yang sing penting aja bosen urip lah. Ya, karena kita memang sampai hari ini ya saya bersyukur ya masih ketemu Mas Siswo, ya Mas Budi, ya yang penting mah isu yang sekarang itu adalah ya jangan sampai digusur lah, ya Mas Awan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Uca telah menggagas kembali acara diskusi yang sebelumnya pernah ada. Saya tadinya kirain sore ini diskusinya tentang pengosongan gedung gitu. Jadi karena saya di mana-mana saya orang bicara kekhawatiran itu. Mulai setelah dari PWI, kemudian parpol. Ini jangan-jangan rembet kacang ke DKI kan saya. Oke. Ya, nanti hal itu bisa menjadi pembicaraan, topik pembicaraan bagaimana peran pemerintah terhadap fasilitas kesenian. Nanti bisa lari ke sana. Terima kasih. Oke, kita akan bahas dulu di sini sebelum saya bahas Gen Z, bahas seni ya. Kalau kita lihat seni adalah benda atau produk. Kalau saya tarik ke filsafatnya Adam Smith, produk itu sebetulnya teori nilai ya. Teori nilai daripada produk itu ada dua, ada nilai tukar, ada nilai guna. Misal begini, air itu nilai gunanya lebih tinggi daripada nilai tukarnya. Emas itu nilai gunanya lebih rendah daripada nilai tukarnya. Jadi seni sendiri sebetulnya tidak memiliki nilai tukar. Dia memiliki nilai guna. Terbukti seni itu digunakan untuk acara spiritual, ritual. Seni itu untuk acara kontemplatif. Seni itu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Asal usulnya itu. Nah, kemudian Smith menilai bahwa ketika sebuah produk berubah menjadi komoditas, maka disitulah ada permintaan dan penawaran terhadap produk itu. Makanya tadi Mas Agus mengatakan ada pisang di lakban, kalau yang bikinnya Mas Ray nggak ada yang beli. Ya, kenapa bisa mahal? Karena ada permintaan. Maka permintaan ini harus dimodifikasi menjadi mahal. Vincent van Gogh ketika hidupnya dia tidak bisa hidup dari karya lukisannya. Hanya pamannya itu membeli karya-karyanya karena kasihan. Nah, Van Gogh itu miskin. Tapi ketika karya ini dipropagandakan menjadi permintaan yang kuat, akhirnya sebuah karya itu memiliki nilai tukar yang tinggi. Oke, kita lari ke kesenian tadi. Kita tidak bisa menyalahkan Gen Z tidak suka pada tradisi. Itu karena apa? Orang-orang tradisi tidak berhasil mempropagandakan seni itu menjadi nilai tukar. Apabila seni tradisi menjadi nilai tukar. Tapi kalau seni tradisi memutuskan saya tidak ingin menjadi nilai tukar sebagai alat ritual saja, tidak usah mengeluh ketika tidak ada yang menonton. Tapi ketika sebuah karya seni itu pengen ditonton orang, disukai maka Gen Z, maka permintaannya harus dimunculkan, yaitu dipropagandakan. Maka kemudian ada usaha-usaha, ada rekonstruksi seni tradisi, revitalisasi seni tradisi, sampai pelestarian seni tradisi. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Gen Z tidak menyukai wayang, tidak menyukai apa, karena zamannya berbeda. Zamannya berbeda. Maka dari itu adalah untuk bagi seniman tradisi, itu adalah pilihan. Apakah pengen kompromistis terhadap pasar?
kalau kompromisi terhadap pasar, dia harus merevitalisasi seni tadi sehingga bisa dijual menjadi nilai tukar. Tapi kalau kemudian dia keputusannya adalah saya pokoknya tetap mempertahankan tradisi, silakan. Walaupun pada akhirnya tidak berubah menjadi nilai tukar yang mahal. Nah kan gitu. Nah maka dari itu memang kalau misalkan kita bicara seni tradisi, kenapa harus dilestarikan? Karena itu adalah menggambarkan watak daripada sebuah sebuah komunitas kultur. Makanya itu wajib bagi pemerintah mempertahankan seni tradisi. Contoh begini, di Jepang ada namanya kabuki ya. Kabuki itu nggak enak ditonton. Dia nggak mau direvitalisasi itu. Musiknya tuh tok, diem lagi. Gerakannya tok, diem lagi. Tapi yang nonton para pejabat itu dipaksa oleh pemerintah. Karena dia tidak mau merevitalisasi diri supaya dia kompromisi terhadap pasar. Maka muncullah peran pemerintah di sini dalam hal melindungi seni tradisi tadi. Gitu kan. Maka itu menurut saya pilihan seni tradisi itu apa pengen berubah menjadi tetap memiliki nilai guna yang tinggi, apa berubah menjadi nilai tukar. Ketika seandainya menjadi nilai tukar, itu kemudian dia harus merevitalisasi. Walaupun teorinya Smith ini pernah dibantah oleh Karl Marx ya, sampai kemudian dalam teori ekonomi kiri itu ada namanya Adorno, bahwa seniman kapitalis itu pada dasarnya merusak seni, kata mereka itu. Seniman kapitalis itu merusak seni dan mengalineasikan antara seniman dengan karyanya karena lebih kompromisi terhadap pasar ya. Nah makanya dari itu banyak seniman-seniman kiri juga mengkritisi. Walaupun saya lihat di kelompok lekra kemudian muncul di Indonesia ada lekra. Cuman lekra ini sayangnya ini lebih akhirnya ke ke pemerintah saja. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan lekra itu dia tidak suka. Makanya muncullah gerakan Mani Kebu dan sebagainya, termasuk di NU-nya Les Bumi ya. Nah itu adalah gerakan-gerakan ideologi seni tadi. Jadi menurut saya balik lagi, kalaupun misalkan kita pengen melestarikan seni tradisi, ya memang harus ada peran pemerintah karena tidak bisa dibiayai oleh market. Kalau market itu harus harus direvitalisasi market itu supaya karya itu adalah beradaptasi dengan itu. Nah jadi itu pilihan menurut saya. Ya, itu saja barangkali ini bisa menjadi diskusi yang berkembang. Terima kasih ya. Mungkin ada tanggapan untuk Yakov dari beberapa perspektif tadi untuk persoalan-persoalan bosan, barangkali ada masukan atau apapun gitu kan, atau ada sesuatu yang mungkin agak melenceng terhadap pemahaman. Silakan. Ya jadi gitu kakak-kakak. Jadi akhirnya biar kayak host live gitu ya kan, zamannya kayak gitu. Jadi begini kakak-kakak, yang memang sebenarnya ini bukan tawar menawar lagi sih ya, karena ini ada loaded judgmental. Jadi memang keberadaan yang saya setuju dengan kakak tadi yang dibicarakan setelah karena ada propaganda dari kapital ke komunis kayak gitu kan, memang ya udahlah keberadaannya kayak gitu. Dan ternyata para artis-artis seniman-seniman Demba Angke udah lewat, jadi saya lanjutin lagi. Karena memang keberadaannya yang seperti itu, karena kesenian selalu makin banyak bantahan dan selalu akan tetap menjaga dirinya masing-masing. Sampai saya tadi menggarisbawahi, atau jangan-jangan sebenarnya paripurnanya kesenian itu sendiri ya kebosanan itu sendiri gitu kan. Setelah kita udah mendapatkan stagnasi, ya that's all, apalagi sampai mungkin kayak mereka tuh menuhankan nalurinya. Ya satu-satunya cara ya untuk para seniman, para artis-artis yang saya pernah tahu ya suicide, dia ke bukit mengurung diri dan bertapa untuk mendapatkan apalah itu ceritanya, yang mungkin sekarang bisa dibilang kalau orang-orang konservatif bilang tuh dapat ilham gitu kan, dapat wangsit dan segala macem. Ya itu kan masalah instrumental bahasa saja ya. Jadi setelah tadi saya menyimpulkan dari diskusi pada sore hari ini yang berbahagia bersama kakak-kakak, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kakak-kakak. Saya merasa sangat senang sekali. Dan ternyata ya itu tadi paripurnanya kesenian adalah kebosanan, seperti itu sih. Terima kasih.
Pada akhirnya Anda dapat menyimpulkan sendiri. Aplaus dulu untuk Mas Yakob gitu kan. Barangkali ada yang menambahkan. Karena beberapa hal ini sebut saja episode pertama perdana lagi yang setelah lama gitu kan. Oh, Mas Aib. Nah, ini seniman tradisi nih. Bangga Mas. Ini harus berbicara Mas Aib ini. Iya, memang kalau melihat judul kata Pak Hadi tadi sangat menarik. Kalau kita tarik, kok berkesenian membosankan? Memang iya gitu. Karena tadi sudah dicontohkan oleh Pak Dasma itu terkait masalah tari topeng. Saya melebar sedikit ke wayang dan sandiwara gitu. Karena beberapa kali ya mungkin ya kayak Bang Gen dan Mas Gemi dengan Kang Uca juga udah melihat betapa bosannya kita nonton wayang gitu. Betapa bosannya juga kita jenuh nonton sandiwara. Karena ya tidak dipungkiri juga itu kembali lagi pada diri kita. Kita melihatnya apa? Kalau melihat cerita ya sudah, kasarnya ngomong menanggapnya sandiwara, Chandra Sari, Chandra Kirana. Tapi bagi orang yang singora seneng, bosen karena apa? Klasik. Tapi bagi orang yang suka cerita, dia sangat ya tungkul. Ibaratnya nonton walaupun itu hujan gerimis, dia akan bertahan. Kalau seni tradisi, kita contoh kita wayang. Jangankan orang nonton, kita panjak aja kadang-kadang nayaga itu bosan. Terutama di lingkungan, apalagi ditanggapi ning kuburan acara mujung buyut jaga tegrigis. Wis laka saweran, laka wong nonton. Masa sih nontonnya makam? Itu juga saya merasakan itu bosan sekali gitu. Cerita wayangnya galur, contoh papakem yang benar-benar ada di dalam kitab Mahabharata. Itu sangat bosan sekali. Cuman di sini tadi ada generasi Z ataupun generasi Alpha ataupun generasi X. Bagaimana sih solusinya biar mereka itu nggak bosan? Saya pernah mengajak rekan-rekan ataupun adik-adik kita ataupun anak-anak kita yang di SD tingkatan dari kelas 2 sampai kelas 5 terkait masalah wayang. Mohon maaf karena lo bener identiknya itu dengan banyaknya dalang wayang. Saya membawa gambar wayang saja di SD yang dekat notabene itu dengan seni tradisi wayang, mereka tuh nggak tahu nama-nama wayang. Itu sangat ironis sekali gitu. Tapi dengan gambar-gambar yang sekarang Spiderman dan sebagainya mereka paham. Jangankan wayang Gatot Kaca, wayang Betara Guru dan lain sebagainya, wayang Gareng Cungkring aja mereka nggak tahu, wayang Semar aja mereka nggak tahu. Karena tradisi. Mohon maaf kalau kita nggak berbicara dalam hal luar negara ya, karena tradisi Indramayu saja banyak generasi-generasi nggak paham. Contoh ya tadi kita main gamelan gender, mengikuti dalang wayang yang namanya gender dari awal naik jam 8 sampai jam 3 itu nonstop, nggak ada berhentinya yang namanya gender. Wayang ngomong ya harus diikuti gender karena notabene dalang itu mengikuti kita, mengikuti saya itu gender. Kalau wayang, dalang wayang kita gendernya berhenti, ya sudah ngaco ngomongnya ataupun sulukannya. Jadi mau nggak mau ya saya juga yang merasakan ada kebosanan di situ. Bosan sekali, apalagi cuaca dengan hujan tadi. Nah, bagaimana sih untuk mereka itu senang? Contoh pada saat 2005 itu ada inovasi. Wayang pertama menggunakan drum, akhirnya disanggahnya keluar dari pepakem, menggunakan lampu bleed dan sebagainya, keluar pepakem. Saya pernah menanyakan apa sih yang namanya pepakem dulu. Intinya ada inovasi seperti itu supaya generasi muda itu senang terhadap wayang. Dengan cerita-cerita di awal ibaratnya kayak cerita piramid dulu, dari ujung kecil sampai besar, kemudian cerita akhirnya endingnya itu ada. Supaya ada daya tarik yang seperti itu ya tetap, apalagi ditambah lagi ceritanya sudah menarik, ada sawer di atas panggung, ya itu juga yang membuat orang yang senang cerita itu bosan. Akhirnya sesepuh tadi ya bosan ceritanya jaman konong baik durung cerita, akhirnya lagu-lagu maning. Jadi tidak bisa disalahkan ketika berbicara masalah generasi. Kalau menurut saya itu kembali lagi pada diri kitanya. Contoh tari topeng memang benar, maning-maning topeng 5 menit, maning-maning topeng 5 menit. Coba kita inovasi topeng 5 menit juga kita menggunakan gamelan live gitu loh.
DKI itu harus punya setidaknya. Jadi ketika ada acara topeng 5 menit, walaupun 5 menit juga, kalau kita nyelef, insya Allah ada inovasi dari seperti itu. Bukan berarti diganti gerakan dengan yang lain. Memang saya sepakat dengan Pak Dasma tadi, yang namanya topeng itu kedok itu sesuai dengan gending, dengan gamelannya. Contoh topeng Kelana dengan musiknya gonjing kalau gamelan. Rumyang, Pamindo dan sebagainya, memang ada lagunya Rumyang. Panji juga ada lagunya. Jadi semuanya ya, kalau bicara terkait masalah dirubah dan sebagainya, saya yakin di sini ada cucunya juga. Ketika joget seperti itu, namanya kayaknya nggak tahu itu loh. Makanya saya pernah menanyakan, ketika serimpi ini dijadikan untuk tari pembuka sandiwara, itu berasal dari mana? Ini yang saya kaji tuh. Sampai sekarang, sampai dari generasi sekarang dengan tahun 73, alhamdulillah orangnya masih hidup, dia juga ya mengikuti, sudah ada gerakan yang seperti itu, ditambah tambahan gerakan-gerakan yang diadopsi dari pewayangan kemudian dijadikan di dalam tari serimpi. Kalau misalkan tari serimpi begitu saja, itu monoton. Apa maning nuhun sewu, kalau tari serimpinya itu gemuk, tanda kutip jelek, wis langka sing disenengi. Itu memang kejadian-kejadian yang terjadi yang sekarang itu tidak ada. Yang namanya seni tradisi yang membosankan itu tidak ada, tergantung kitanya. Dan saya sebagai pegiat seni yang terjun langsung, bocah cilik bisa yang ngerti wayangku karena apa? Karena bocah mau widijanji konang sirakih baliknya dipai saweran. Itu kebanyakan seperti itu Kang Uca. Dan mereka juga nontonnya itu siang. Mereka kita undang, ayo pengen tahu nih seperti ini. Kita jam 4 sore kalau mari wayang, kita ngundang bocah cilik-cilik, kin arane gareng, kin bagong, ya minimal itulah memberitahu. Tetapi orang tuanya ketika malam, ya kok aja masih taluan, kalau taluan wajar, masih kosong, bangku itu masih kosong. Kita tuh memang bukan, jangankan generasi yang sekarang, kita sebagai nayaga yang dulu-dulu juga itu sangat bosan dengan tradisi yang seperti itu loh. Jadi kita mau menyalahkan siapa? Bagaimana kita harus merubah? Ini juga bukan berarti hanya diskusi ini. Kalau menurut saya nanti ada visi dan misi. Ya pengennya itu loh, ada jangka luas terkait masalah pelaku seninya juga kita undang gitu. Kita adakan FGD yang lebih besar lah. Fokus group discussion terkait masalah kesenian ini, bagaimana seni tradisi khususnya di Indramayu banyak ditinggalkan. Contoh Waong yang ada berokan di Cikedung. Kalau misalnya kita nggak undang, ya nggak mungkin ada panggungan. Walaupun di sini ada yang dipelopori oleh Kang Rasmadi, tetapi itu bukan berokan klasik, tapi berokan sudah modern, musiknya dengan tengdung. Tapi klasiknya ada di Jakabaru, Gadingan. Tapi Gadingan bisa diundang ya tadi kalau ada acara-acara tertentu, festival dan lain sebagainya, mereka bisa diundang. Tuh. Dan tari topeng juga aslinya itu tidak yang seperti kita melihat sekarang. Itu panggungnya berbeda, antara pemain ngeprak dengan kendang itu harus ada tempatnya, terus di depannya juga harus ada janur 2, kemudian taping lempang kanan kiri, itu harus ada di dalamnya. Sama halnya kita berbicara tentang memitu, harus ada kelapa yang digambar wayang, harus ada tantangan angin, harus ada gambar seperti itu. Cuman sekarang kan karena tradisi itu dianggapnya kita sebuah pementasan, topeng hanya 5 menit, Pamindo tambah-tambah topeng Rantu Kentil dan sebagainya, pementasan itu pasti ada filosofi-filosofi yang masih tersembunyi, cuman kita kadang-kadang tersendat untuk menjelaskan, untuk dipelajari, sehingga di SD, jangankan di tingkat SMA, jangankan di tingkat kita perguruan tinggi, tingkat SD saja ketika berbicara kita itu karena saya berasal dari tradisi, memang sangat menjaganya itu. Kalau sapam masih mending anak balik ke, tapi kalau menjaga tradisi 1 kali 24 jam ketika menjaga tradisi itu ya deleng Facebook, delengkin ana sing bocah latihan tapi ya salah bae diomong, ana sing kedoke pas kontal bae diomong, ana sing selendange ana papat diomong, tapi itulah sebuah kewajaran karena itu adalah kesenian tradisi yang harus kita lestarikan. Om Budi, ini mohon maaf ya tadi itu
kenapa sih Dek harus topeng? Ya karena topeng itu ada, di balik topeng ada Tuhan. Oh, nanti lihat bukunya Kudu Be Continue. Lagi ya itu dari Profesor Hai. Apa? Begini ceritanya Om Minang. Nah, pada tahun 2016 ketika itu ada orang Jepang datang ke Indramayu untuk menentukan siapa yang ikut berangkat ke Jepang. Nah, pada waktu itu saya sajikan semua dari anak-anak sampai remaja. Ini orang Jepang ini ternyata lebih pintar dari saya yang biasa ibaratnya keluar malam melihat. Yang dipilih kirain anak-anak, ternyata yang dipilih adalah remaja yang cantik. Nah ini kan membingungkan bagi saya. Ternyata orang Jepang itu pinter. Nah, dan itu dibiayai oleh pemerintah Jepang, organisasi Jepang. Makanya pada zaman Mimi Rasina hidup, pernah Mimi Rasina itu berhenti menari 20 tahun sampai lari, mohon maaf Pak Sinang, sampai lari mendirikan sandiwara karena maukah cukrek digul, sehingga terbuatlah sandiwara tapi tidak menghilangkan topengnya. Itu ya yang dilakukan pada zaman Mimi Rasina, 20 tahun stop sampai mendirikan sandiwara. Nah, karena tidak konsisten, akhirnya topeng hancur pada zaman itu. Nah, pada tahun berapa ditemukan oleh Pak Toto Amsar Suwanda. Nah, mulailah Mimi Rasina ditemukan dan berangkatlah ke luar negeri, dan akhirnya itu topeng mulai agak melirik. Tetapi dalam pelestariannya, mohon maaf nih kawan-kawan, tangga sebelah kokon belajar nari topeng bae beli gelem mong nganggo apa paling dari dalang, mohon maaf mene tak pay jajan gitu itu beli gelem but. Tapi ketika ada contoh Mimi Rasina berangkat ke luar negeri, sekian bayarnya wis 30.000 karo gamelan gelem, dan yang jadi terbaik wah pada tukaran. Ya itulah. Tapi suatu saat mereka walaupun anak-anak ini nanti kan ada semakin zaman zaman Z, ya suatu saat kan ada nanti kan mereka yang anak-anak menjadi generasi Z. Kalau saya pikir betul kata Mas Budi, untuk generasi Z yang membosankan tergantung daripada ini kan gak semua, mungkin ada yang sebagian yang seneng seni tradisi. Nah tinggal kita bagaimana, kata Mas Adi, mau diapakan mempromosikan seni tradisi ini. Nah tinggal kemasannya aja yang kira-kira menarik. Kata Mas Ayib, kalau bisa tari topeng kelana 5 menit kudu karo gamelan. Yang hari ngomong sama Mas Ayib gampang, cuman pada prakteknya ngaku kelana 5 menit gamelan digodongi, maukah gotongnya kudu karo es, kok panjaknya kudu karo udut. Saya kira waktunya udah mulai ini remeng-remeng. Jadi itu saya harap tinggal teman-teman tradisi kayak ada Mas Dede Losarang ini sama-sama pelestari juga. Yuk kita sama-sama bagaimana melestarikan kesenian tradisi ini dengan baik dan benar. Dan saya pesan jangan menghilangkan pakem. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, menanggapi saja, kalau seandainya nanti acara DKI itu membutuhkan topeng kelana 5 menit, saya bisa menghadirkan gamelan plus penabuhnya dari SD ya, gratis. Plus. Terima kasih. Aktif, baik itu dari persoalan-persoalan yang ketradisionalan, bahkan lahir daripada kebosanan secara psikologis juga muncul. Kami berencana untuk menyimpulkan sebuah persoalan atau diskusi ini, hasil diskusi itu akan membuat jurnal. Jadi kami akan menyimpulkannya ada pada sebuah jurnal, yaitu setiap 1 semester sekali. Dan bulan depan insya Allah juga kita sudah membahas sesuatu yang menjadi ya dalam tanda petik polemik,
kita tunggu saja, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sore hari ini hadir. Kita jangan pernah lelah untuk berdiskusi, untuk membincangkan sesuatu, karena itu merupakan indikator suatu intelektualitas kita. Semakin sedikit orang yang menyukai diskusi, artinya semakin rendah intelektual itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Plus dulu dong, plus tuh sama Yakob nih. Nunuh kuning yang magung mugyang sal pitulung, mugyang sal keselamatan kalis kula separakan.